Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa kita pada hari ini, tanggal 20 Januari tahun 2022. Saya percaya ini merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Ini merupakan kebaikan dan rahmat Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kita berjumpa kembali dapat merenungkan firman Tuhan, dapat berdoa kembali, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Doa dan harapan saya pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu senantiasa mengalami damai sejahtera, berkat dan pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 dengan ayat 18. Tapi karena ayatnya cukup panjang, Bapak Ibu, saya tidak akan membacanya satu persatu, tapi saya akan menguraikannya bagian firman Tuhan ini, dan juga kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari melalui kitab Ester pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 18 tentang topik Ester diangkat menjadi ratu bagi Raja Ahasiweros. Nah, saudara-saudariku dikasih Tuhan, dalam kitab Ester kita tidak menemukan nama Allah disebutkan secara tegas atau dituliskan secara nyata. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui kisah yang ada di dalamnya terlihat jelas bahwa cara kerja Allah begitu nyata, dan keterlibatan Allah mengatur sejarah, mengatur kehidupan manusia, memberkati kehidupan umatnya sangat-sangat terlihat dengan nyata. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kitab Ester secara menyeluruh, kita sungguh dapat menyimpulkan bahwa Allah itu berdaulat, Allah itu mengasihi umatnya, Allah itu sungguh-sungguh peduli kepada umatnya. Ester diangkat menjadi ratu, itu adalah cara kerja Allah yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan sekarang secara perlahan-lahan. Sebelum kita masuk dalam pasal yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan apa yang terjadi di dalam pasal yang pertama. Di pasal yang pertama dikatakan Raja Ahasweros adalah penguasa di Babel. Tetapi bukan hanya penguasa di Babel, dia juga menguasai 127 daerah, mulai dari India sampai Ethiopia. Artinya Ahasiweros adalah penguasa yang luar biasa. Bukan hanya di Babel, tapi 127 daerah ada di bawah kekuasaannya, mulai dari India sampai Ethiopia. Sekali lagi saya katakan itu untuk melihat tentang kekuasaan daripada Ahasiweros ini. Tetapi ada satu kisah yang juga sangat-sangat di luar logika terjadi dalam kehidupan atau dalam kerajaan Ahasiweros ini. Dikatakan Ahasiweros memecat Ratu Wasti yang adalah istrinya, karena pada saat dia melakukan perjamuan dengan para pembesar-pembesar di kerajaannya, Ratu Wasti tidak mau menuruti perintahnya untuk tampil di depan mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia dipecat menjadi ratu. Setelah dia dipecat jadi ratu, dilakukanlah pencarian ratu yang baru untuk Ahasiweros. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, di dalam pasal yang kedua dijelaskan, terpilihlah Ester menjadi ratu. Dia menjadi ratu, menjadi pengganti daripada Wasti, dan menjadi ratu bagi Ahasweros. Saudara-saudara dikasih Tuhan, waktu saya melihat ayat itu mulai pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, sekilas saya berpikir apa istimewanya. Tapi setelah melihat lagi lebih dalam tentang latar belakang daripada Ester, saya semakin kagum kepada Tuhan, semakin kagum akan cara kerja Tuhan, semakin kagum akan kasih rahmat Tuhan yang dapat mengangkat seseorang dari tingkat yang paling rendah pun bisa menjadi tingkat yang paling mulia. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca pasal yang kedua, di dalam ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-6 dikatakan tentang, atau diceritakan tentang Ester. Ester itu adalah seorang Yahudi yang dibuang ke Babel sebagai bangsa Israel yang berdosa kepada Tuhan, yang berontak kepada Tuhan, akhirnya dibuang ke Babel. Dan Ester ini ikut di sana dalam pembuangan tersebut, dan dia adalah status buangan di Babel. Bukan orang yang hebat, bukan orang terpandang, bukan dari keluarga yang hebat, tidak. Bahkan dikatakan
Ester itu adalah anak yatim piatu. Dan dia adalah hanya sebagai anak angkat bagi Mordekai yang adalah keluarga dari orang tua dari Ester ini. Anak angkat atau anak asuh, dan dikatakan dia adalah anak yatim piatu. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya melihat tentang status dari Ester ini, saya coba lihat lagi lebih dalam tentang kepribadiannya. Apa yang terjadi dalam kepribadian Ester? Statusnya udah jelas, tidak mendukung untuk dia menjadi seorang ratu. Tapi kepribadiannya dikatakan elok perawakannya, cantik parasnya, perilakunya menimbulkan semua orang untuk menyayanginya. Wow, dia punya perilaku yang sangat baik, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan di dalam ayat 17 dikatakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu pasal yang kedua, akhirnya dikatakan dalam ayat itu, maka Ester dikasihi oleh baginda raja, yaitu Ahasiweros, lebih daripada semua perempuan. Karena pada saat itu waktu dibuat saya katakan sayembara untuk mencari ratu bagi raja, dikumpulkan semua perempuan-perempuan, gadis-gadis yang ada di negeri itu dikumpulkan untuk dipilih oleh raja. Tapi yang menjadi sangat menarik adalah dikatakan bahwa Ahasiweros mengasihi atau mencintai, menyayangi Ester lebih dari semua perempuan-perempuan yang ada. Dan Ester berubah kasih dari baginda raja, dan dikatakan raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya Ester dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Sangat luar biasa cara kerja Tuhan. Yang lain semuanya tidak terpilih. Ester terpilih dari latar belakang yang sangat-sangat sederhana, bisa terpilih menjadi ratu di dalam kerajaan Babel, yang artinya dia adalah menjadi orang yang sangat penting di kerajaan Babel, bahkan di dalam 127 daerah yang ada di bawah kuasaan daripada Ahasiweros. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, saya katakan tadi depan ini sangat-sangat menarik dan sangat membawa hati ini bergelora dan membawa iman ini semakin kokoh. Kenapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Karena kisah Ester ini memberikan inspirasi yang sangat berharga bagi saya, dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah, ternyata di dalam Tuhan, latar belakang seorang tidak selalu menjadi penentu masa depannya. Ya, latar belakang seorang tidak menjadi penentu masa depannya. Siapapun latar belakang kehidupan kita, apapun latar belakang kehidupan Anda, apapun latar belakang kehidupan keluarga Anda, masa depan tidak selalu ditentukan oleh latar belakang itu. Ada orang berkata, nggak mungkinlah dia punya masa depan, keluarganya begitu berantakan, hancur-hancuran, mana mungkin punya masa depan yang baik. Saya beritahu, latar belakang seorang tidak selalu menjadi penentu masa depannya. Karena kalau kita lihat Ester, lihatlah Ester, statusnya, latar belakangnya tidak mendukung untuk menjadi seorang ratu. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, masa lalu yang suram, masa lalu yang tidak baik dapat berubah menjadi masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, cara kerja Allah tidak selalu dapat dipahami secara logika manusia. Kita tidak bisa pahami, kok bisa ya Ester dipilih menjadi ratu dari keluarga yang sangat sederhana. Ya, saya beritahu, cara kerja Tuhan tidak selalu dapat dipahami secara logika manusia. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menolong, Tuhan mau mengangkat seseorang, maka semua bisa terjadi tanpa sesuai dengan pikiran yang dipikirkan oleh manusia. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dan jika saudara mau diangkat oleh Tuhan, jika saudara mau ditinggikan, dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk melakukannya. Jika kita mau dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan selalu punya cara. Dan percayalah, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga Bapak Ibu Tuhan, inspirasi yang dapat saya lakukan, ternyata memiliki perilaku yang baik itu sangat penting. Memiliki perilaku yang baik itu sangat penting. Karena salah satu yang menonjol yang bisa kita lihat dari kehidupan Ester adalah dikatakan bahwa perilakunya menimbulkan semua orang menyayanginya. Wow. Dan waktu dia berperilaku seperti itu dan orang menyayanginya, berarti perilakunya, walaupun tidak jelaskan secara rinci perilaku apa yang dilakukan oleh Ester, tapi perilakunya itu baik, menimbulkan kasih sayang dari orang lain, menarik hati orang lain, menyenangkan berarti. Dan dikatakan dalam pasal yang kedua ayat 15, dikatakan Ester menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya, termasuk Raja Ahasiweros. Ahasiweros melihat, wow, ini sangat berbeda. Dan dari semua perempuan-perempuan yang disodorkan di hadapan Raja Ahasiweros untuk menggantikan
Ratu Wasti tidak ada yang lebih menarik selain daripada Esther. Kenapa? Karena perilakunya adalah pribadi yang baik. Jadi penting memiliki perilaku yang baik supaya kita bisa mengalami juga promosi-promosi yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, di dalam renungan firman Tuhan yang kita bisa pelajari dari kehidupan Esther ini, saya mau menyampaikan yang pertama, jangan biarkan masa lalumu yang kelam membelenggu dan menghambatmu untuk maju. Apapun masa lalu yang kelam, apapun masa lalu yang buruk, apapun masa lalu yang tidak menyenangkan, latar belakang keluarga kah, latar belakang perbuatan kita yang tidak baik kah, jangan biarkan itu membelenggu kehidupan kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Lepaskan semua masa lalu, tinggalkan semua masa lalu yang kelam, lupakan semuanya itu, arahkan hati kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita mengalami masa depan yang cerah. Esther bisa mengalaminya. Saya percaya kita dengan memiliki sikap yang sama, dengan memiliki iman yang sama, juga akan mengalami kemajuan demi kemajuan, masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita memiliki pengharapan. Miliki pengharapan. Jangan lihat kepada kondisi kita hari ini, tapi miliki pengharapan dan menyandarkan pengharapan itu kepada Allah. Sandarkan pengharapan kita, serahkan pengharapan itu kepada Tuhan. Jangan serahkan pengharapan kita kepada keadaan kita. Jangan katakan, wah keadaan saya begini, keadaan orang tua saya seperti ini, masa lalu saya suram, masa lalu keluarga saya juga tidak baik, udah gak ada lagi harapan. Saya beritahu, jangan sandarkan pengharapanmu kepada masa lalumu, jangan sandarkan pengharapanmu kepada hidupmu, jangan sandarkan pengharapanmu atas karena latar belakang keluargamu, jangan sandarkan kehidupanmu karena latar belakang hidup yang suram, tapi sandarkan pengharapanmu kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup mengubah masa lalu yang kelam menjadi masa lalu yang baik. Masa lalu yang sangat tidak pengharapan, Dia akan ubah menjadi masa depan yang terbaik. Esther mengalaminya dari keluarga yang sangat sederhana, anak yatim piatu, tapi Tuhan tolong dan dia bisa mengalami masa depan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada kesempatan ini saya sampaikan, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Jangan katakan, di tempatnya di sini, situasinya di sini, nggak mungkin, adalah hal yang baik kita dapatkan di sini. Saya beritahu, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong. Dalam status sebagai buangan pun, Tuhan bisa angkat. Dalam status dimanapun Anda berada, di desa terpencilkah, di kota yang sangat keringkah, orang berkata tempat basah, tempat kering, dimanapun Tuhan menempatkan Anda, percayalah, pertolongannya tidak pernah terbatas. Dia sanggup menolong. Walaupun keadaan tanpa pengharapan, saya beritahu, Tuhan sanggup memberikan pengharapan dan Dia akan buka jalan. Dari tempat-tempat yang sangat sederhana, banyak orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, banyak orang-orang yang diberikan Tuhan posisi-posisi yang baik di tempat-tempat yang terhormat karena mereka mencintai Tuhan. Dan saat ini saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, Esther ditolong oleh Tuhan. Di dalam kehidupan yang tidak tanpa pengharapan, dia juga sanggup menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Itulah sebabnya pada kesempatan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk terus menaruhkan pengharapan kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaanmu saat ini, bagaimanapun keadaan yang masa lalu kelam, yang sulit, yang suram itu, saya beritahu, jangan pikirkan itu, jangan lagi terbelenggu untuk itu, tapi arahkan hatimu kepada Tuhan yang sanggup memberikan pengharapan, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan masa depan yang terbaik. Esther diangkat oleh Tuhan, Esther dipromosikan oleh Tuhan. Anda dan saya juga sanggup dipromosikan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib, yang tak terpikirkan oleh kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya dan selalu memberikan masa depan yang cerah bagi orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya sampaikan, jangan pernah patah semangat, jangan pernah kehilangan pengharapan. Pandang Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah pribadi dan Tuhan yang mendengar dan menjawab doa orang yang berharap kepadanya. Dan apapun menjadi pergumulanmu tentang keluarga, tentang pribadi, tentang anak-anak, tentang siapa saja pun yang kau gumuli, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lihat pertolongannya nyata, promosi dari Tuhan nyata, progres dari Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami bangga kepada Engkau karena kami bisa melihat Engkau mengangkat Esther dari posisi yang sangat terendah kepada posisi yang sangat tinggi dan mulia. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi umatnya dan juga Tuhan yang baginya tidak yang mustahil. Itu sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, bawa seluruh umat-Mu mengalami hati yang terus berkobar dan mengandalkan Tuhan, dan untuk mengalami peninggian, promosi dari Tuhan dengan cara yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus,
berkat Allah tercurah bagi setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan dan mengikuti podcast ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikianlah renungan dan doa kita pada pagi hari ini. Selamat untuk menikmati promosi dari Tuhan. Miliki hati yang terus mengasihi Tuhan dan iman yang terus percaya kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa yang butuh dukungan doa, kirimkanlah melalui WA yang ada di podcast ini. Sekali lagi, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.